Kalau saya sebut nama Ibnu Sina atau Avicenna, apa yang pertama kali muncul di kepala Anda? Mungkin gambaran seorang dokter jenius dari abad pertengahan gitu ya, pakai sorban, dikelilingi buku-buku tebal. Tentu itu nggak salah. Tapi kalau kita berhenti di situ, kita baru menggores permukaannya aja. Dan sumber yang Anda berikan, yaitu kutipan dari buku Tiga Mazhab Utama Filsafat Islam karya Syed Hossein Nasr, memberi kita kesempatan buat menyelam lebih dalam. Jadi, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan benar-benar mengupas sosok Ibnu Sina, sang pangeran dokter yang ternyata juga menjelajahi alam semesta dan jiwa manusia. Misi kita sederhana, mengungkap 7 fakta paling mengejutkan tentang hidupnya yang penuh warna, lalu kita tarik 5 pelajaran penting yang luar biasa relevan buat kita hari ini. Betul sekali. Anggap saja ini semacam jalan pintas untuk kenalan lebih akrab dengan salah satu otak paling cemerlang dalam sejarah manusia. Baik, mari kita mulai bongkar ini. Fakta pertama mungkin udah banyak yang tahu, tapi skalanya itu loh yang bikin kita geleng-geleng kepala. Dia itu anak ajaib, tapi bukan sekedar anak ajaib biasa. Tepat. Sumber yang Anda berikan melukiskan gambaran yang sangat jelas. Lahir tahun 980 Masehi di dekat Bukhara yang sekarang jadi bagian dari Uzbekistan. Di usia 10 tahun, dia sudah hafal seluruh Al-Quran dan menguasai seluk-beluk tata bahasa Arab. Ini aja udah luar biasa kan? Tapi yang benar-benar di luar nalar itu, di usia 16 tahun, ia sudah dianggap mahir dalam semua ilmu pengetahuan yang ada pada masanya. Tunggu dulu, semua ilmu pengetahuan, ini bukan berarti dia cuma baca ringkasannya doang kan? Apa maksudnya mahir di konteks abad ke-10? Nah, ini poin yang sangat penting. Mahir di sini artinya dia nggak cuma menyerap, tapi udah bisa berdebat, mengkritik, dan bahkan mengajar para seniornya. Kita bicara tentang logika, matematika, fisika, kedokteran, dan tentu saja filsafat. Jadi pada dasarnya, di usia ketika remaja modern masih pusing sama ujian akhir, dia udah menyelesaikan kurikulum intelektual seluruh peradaban yang dia kenal. Luar biasa, tapi justru itu yang bikin fakta kedua ini jadi sangat menarik dan terus terang melegakan ya. Ternyata seorang jenius sekali berdia pun pernah menemui jalan buntu, dia pernah benar-benar nggak paham sesuatu. Benar, dan ini adalah salah satu bagian paling manusiawi dari kisahnya. Sumber Anda menceritakan bagaimana ia menghadapi kebuntuan total saat mencoba memahami kitab metafisika karya Aristoteles. Ini bukan kitab sembarangan loh. Ini puncaknya pemikiran filsafat Yunani. Dia membacanya sampai 40 kali. Sampai setiap kata hafal di luar kepala, tapi intisarinya sama sekali nggak bisa dia tangkap. 40 kali? Saya aja kalau baca satu artikel yang rumit 2 kali udah nyerah mungkin. Ini menunjukkan sisi lain dari kejeniusan ya. Bukan cuma soal kecerdasan mentah, tapi juga kegigihan yang luar biasa. Dia nggak menyerah meskipun pasti frustrasi banget. Tentu. Coba bayangkan, Anda terbiasa memahami segalanya dengan mudah, lalu tiba-tiba ada satu buku yang rasanya kayak dinding batu. Ini momen krusial yang menunjukkan bahwa proses belajar itu universal, penuh perjuangan, bahkan untuk pikiran terhebat sekalipun. Lalu gimana caranya dia menembus dinding itu? Apa dia terus baca lagi untuk yang ke-41 kalinya? Nah, disinilah letak fakta ketiga yang menunjukkan peran takdir atau mungkin keberuntungan ya. Terobosannya datang dari tempat yang sama sekali nggak terduga. Betul sekali. Suatu hari, waktu dia lagi jalan-jalan di pasar, secara kebetulan dia menemukan sebuah buku kecil yang dijual murah. Buku itu ternyata ulasan singkat tentang metafisika Aristoteles yang ditulis oleh filsuf sebelumnya, Al-Farabi. Karena penasaran, ya dia beli. Dan buku kecil itu yang mengubah segalanya. Tepat. Begitu dia pulang dan membacanya, semua simpul kerumitan yang selama ini mengikat pikirannya langsung terurai. Dalam sekejap, seluruh bangunan pemikiran Aristoteles yang tadinya gelap gulita jadi terang benderang. Kisah ini menyoroti betapa krusialnya peran seorang pembimbing atau perspektif baru. Kadang kita nggak butuh lebih banyak informasi, kita cuma butuh kunci yang tepat untuk membuka pintu pemahaman. Bagi Ibnu Sina, buku Al-Farabi itulah kuncinya. Oke, jadi setelah pemahamannya terbuka, dia makin dikenal sebagai filsuf, tapi di barat julukannya justru lain kan? Fakta keempat ini yang seringkali bikin kita keliru memahami cakupan keilmuannya. Dia itu jauh lebih dari sekedar dokter. Jauh sekali. Di barat, Dante Alighieri dalam mahakaryanya menempatkan Ibnu Sina di antara para filsuf besar,
sejajar dengan Hippocrates dan Galen. Dan dia menjulukinya pangeran para dokter. Ini karena karyanya di bidang kedokteran, Al-Qanun fil Tibb atau The Canon of Medicine, jadi buku teks standar di universitas-universitas Eropa selama 600 tahun. 600 tahun, itu dominasi yang sulit dibayangkan. Tapi itu baru satu sisi aja kan? Benar, sebenarnya dia itu seorang polimatik sejati. Dia filsuf, ahli logika, ahli fisika, astronom, ahli matematika, dan bahkan penyair. Karyanya yang paling ambisius itu Kitab Asy-Syifa atau buku penyembuhan, yang bukan buku medis, melainkan sebuah ensiklopedia filosofis dan ilmiah raksasa. Ini bisa dibilang ensiklopedia pengetahuan terbesar yang pernah ditulis oleh satu orang, mencakup segala hal dari geologi, psikologi, sampai metafisika. Tujuannya menyembuhkan jiwa dari kebodohan. Wow, jadi hidupnya pasti sangat tenang ya, menghabiskan waktu di perpustakaan, merenung, dan menulis. Justru sebaliknya. Dan ini adalah fakta kelima yang paling dramatis. Kehidupan Ibnu Sina sama sekali nggak tenang. Dia terjun langsung ke pusaran politik yang penuh intrik dan kekacauan pada masanya. Maksudnya terjun ke politik gimana? Jadi penasihat gitu? Lebih dari itu, dia pernah diangkat menjadi wazir yang setara Perdana Menteri untuk penguasa di kota Hamadan, Syams ad-Daulah. Tapi politik zaman itu sangat berbahaya. Karena intrik dari pihak militer, dia sempat dipecat. Lalu ketika sang penguasa jatuh sakit lagi, dia dipanggil lagi jadi wazir. Namun, setelah sang penguasa wafat, nasibnya berbalik drastis. Dia menolak bekerja untuk penguasa baru dan akhirnya dijebloskan ke penjara. Ini benar-benar kayak alur cerita film ya. Seorang pemikir terbesar di dunia di penjara, terus gimana dia bisa keluar? Nah, ini bagian yang paling sinematik. Dia berhasil melarikan diri dari benteng tempat dia ditahan dengan menyamar sebagai seorang dervish atau sufi pengembara. Dia kemudian mencari perlindungan di Isfahan. Jadi hidupnya itu perpaduan antara kontemplasi intelektual tingkat tinggi dan petualangan politik yang mempertaruhkan nyawa. Sulit membayangkan gimana seseorang bisa tetap produktif di tengah semua kekacauan itu. Ini langsung nyambung ke fakta keenam, yang menurut saya adalah kekuatan supernya yang sesungguhnya. Kekuatan konsentrasi yang hampir nggak manusiawi. Sumber Anda menggambarkan ini dengan sangat hidup. Dikatakan bahwa Ibnu Sina punya stamina fisik dan mental yang luar biasa. Dia bisa menghabiskan malam di istana untuk berpesta dan bersosialisasi dengan para bangsawan, lalu pulang ke kamarnya dan langsung menulis beberapa halaman risalah filsafat yang paling rumit. Seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Itu aja udah impresif, tapi ada yang lebih ekstrim lagi kan? Ada. Catatan sejarah menyebutkan bahwa beberapa bagian dari karyanya, termasuk Asy-Syifa, itu dia diktekan kepada muridnya sambil menunggang kuda. Bayangkan, dia berkuda di samping raja yang lagi dalam perjalanan menuju medan pertempuran sambil menyusun argumen filosofis yang kompleks di kepalanya dan mendiktekannya secara lisan. Ini level fokus yang sama sekali beda. Saya bahkan nggak bisa bales email sambil jalan tanpa nabrak sesuatu. Mendikte buku filsafat sambil berkuda ke medan perang, itu benar-benar di luar jangkauan. Oke, fakta terakhir, fakta ketujuh. Setelah hidup yang luar biasa ini, apa warisannya? Apakah karyanya cuma relevan di masanya aja? Sama sekali tidak. Pengaruhnya bersifat global dan abadi. Di dunia timur, khususnya di Persia dan dunia Islam, mazhab pemikiran filosofisnya terus hidup dan dipelajari sampai hari ini. Dia jadi pilar utama dalam tradisi intelektual Islam. Sementara itu di Barat, seperti yang kita bahas tadi, kanunnya mendominasi kedokteran Eropa. Tapi lebih dari itu, terjemahan karya-karya filsafatnya ke dalam bahasa Latin sangat mempengaruhi para pemikir Kristen abad pertengahan, seperti Albertus Magnus dan Thomas Aquinas. Dia benar-benar menjadi jembatan intelektual antara dua peradaban. Jadi, setelah mendengar 7 fakta ini, gambaran kita tentang Ibnu Sina jadi jauh lebih kaya. Dia bukan cuma jenius di Menara Gading, tapi seorang petualang, politisi, dan sosok yang sangat produktif di tengah badai. Lalu, apa artinya semua ini buat kita? Mari kita coba tarik benang merahnya jadi 5 pelajaran berharga dari kisah hidupnya. Pelajaran pertama, sepertinya, adalah tentang kekuatan sintesis. Dia bukan peniru, tapi seorang integrator ulung. Ini adalah esensi dari kejeniusannya. Dia nggak cuma mempelajari pengetahuan Yunani, Persia, atau India.
Dia menyerap semuanya, lalu mensintesis atau memadukannya menjadi sesuatu yang baru dan koheren. Konun adalah contoh sempurna. Itu bukan sekedar rangkuman karya Hippocrates dan Galen. Itu perpaduan brilian tradisi medis Yunani dengan pengamatan klinis dan pengalaman praktis para dokter Muslim selama berabad-abad. Pelajarannya bagi kita di era informasi ini sangat kuat. Nilai sejati bukan terletak pada seberapa banyak informasi yang bisa kita kumpulkan, tapi pada kemampuan kita untuk menghubungkan titik-titik dari berbagai bidang dan menciptakan wawasan baru yang utuh. Itu relevan banget. Kita seringkali terjebak di gelembung informasi kita sendiri. Pelajaran kedua yang saya tangkap adalah tentang rasa ingin tahu tanpa batas. Dia benar-benar menolak untuk dimasukkan ke dalam satu kotak keahlian. Tepat sekali. Dia melihat pengetahuan sebagai sebuah samudra yang utuh. Baginya, memahami musik, astronomi, dan kedokteran itu bagian dari satu proyek besar yang sama, memahami realitas. Ini sangat kontras dengan dunia kita sekarang yang mendorong spesialisasi super sempit, kan? Kisah Ibnu Sina menantang kita untuk menjadi polimatik dalam skala kita sendiri. Mungkin kita seorang akuntan, tapi apa salahnya belajar dasar-dasar coding? Mungkin kita seorang desainer grafis, tapi apa ruginya membaca tentang sejarah filsafat? Universalis pengetahuan yang dia contohkan bisa bikin hidup kita jauh lebih kaya dan inovatif. Pelajaran ketiga ini mungkin yang paling mengejutkan bagi sebagian orang di zaman modern. Harmoni antara iman dan akal. Dia nggak melihat keduanya sebagai musuh yang harus berperang. Sama sekali tidak. Sumber Anda menyoroti ini dengan sangat jelas. Ibnu Sina adalah seorang Muslim yang taat. Diceritakan bahwa setiap kali dia menghadapi masalah filosofis atau ilmiah yang sangat sulit, hal pertama yang dia lakukan adalah pergi ke masjid dan berdoa, memohon pencerahan. Baginya, iman bukan pelarian dari akal, melainkan sumber inspirasi dan ketenangan yang memungkinkan akal untuk bekerja lebih jernih. Dia berusaha keras menyelaraskan filsafat Aristoteles dengan teologi Islam, bukan mempertentangkannya. Dia melihat alam semesta sebagai ciptaan Tuhan yang rasional, sehingga mempelajarinya dengan akal adalah salah satu bentuk ibadah. Pandangan yang sangat mendalam. Ini membawa kita ke pelajaran keempat. Sesuatu yang saya rasa sangat relevan bagi siapapun yang merasa hidupnya penuh tekanan dan kesibukan. Yaitu kemampuannya untuk tetap produktif di tengah badai. Kisahnya adalah sebuah masterclass dalam hal ketahanan mental atau resilience. Coba kita rekap. Dia hidup di era yang penuh pergolakan politik, jadi target intrik istana, dipecah, dipenjara, harus kabur dengan menyamar. Namun, di tengah semua itu dia berhasil menulis hampir 250 karya. Bagaimana itu mungkin? Apakah sumbernya memberi petunjuk tentang rahasianya? Sumbernya nggak merinci metode produktivitasnya, tapi kita bisa menyimpulkan. Kemampuannya untuk memisahkan kekacauan eksternal dari ruang kerja internal di benaknya pastilah luar biasa. Ini mengajarkan kita bahwa meskipun kita nggak selalu bisa mengendalikan lingkungan kita punya pilihan untuk mengelola fokus dan disiplin kita. Ibnu Sina membuktikan bahwa kondisi ideal bukanlah prasyarat untuk menghasilkan karya besar. Terakhir, pelajaran kelima. Dan ini mungkin yang paling filosofis dan misterius, yaitu gagasan bahwa pengetahuan itu punya dua wajah. Wajah rasional yang logis dan wajah simbolis yang intuitif. Ya, ini adalah perkembangan yang menarik di akhir hidupnya. Sebagian besar karyanya, seperti Ashifa, adalah karya peripatetik, sangat logis, sistematis, dan rasional. Tujuannya untuk memetakan realitas secara objektif agar bisa dipahami oleh kaum terpelajar. Tapi menjelang akhir hidupnya, dia mulai menulis serangkaian karya yang disebut filsafat timur. Apa bedanya filsafat timur ini? Gaya dan tujuannya sangat berbeda. Karya-karya ini nggak lagi berbentuk argumen logis, melainkan narasi alegoris dan simbolik. Kisah-kisah seperti Hai bin Yaqzan, Hidup Putra Kesadaran, adalah tentang perjalanan jiwa individu melintasi kosmos untuk mencapai pencerahan. Seolah-olah dia ingin berkata, setelah kita memetakan alam semesta dengan akal kita, langkah selanjutnya adalah mengalaminya secara personal melalui perjalanan batin. Jadi logika dan analisis saja nggak cukup untuk memahami gambaran keseluruhan. Tepat. Dia menyiratkan bahwa ada dimensi realitas dan pemahaman yang hanya bisa diakses melalui simbol, intuisi, dan pengalaman personal. Pendekatan rasional memetakan dunia luar, sementara pendekatan simbolis menjelajahi dunia batin. Ini pelajaran yang sangat mendalam.
Untuk mencapai pemahaman yang utuh, kita mungkin perlu menggunakan kedua mata kita, mata akal dan mata hati. Jadi kalau kita rangkum, Ibnu Sina jauh dari sekadar dokter jenius. Dia adalah seorang polimatik, negarawan, petualang dan pemikir yang luar biasa produktif di tengah gejolak, yang karyanya membentuk cara berpikir di timur dan barat selama lebih dari 1000 tahun. Benar, kisahnya adalah pengingat abadi tentang potensi tak terbatas pikiran manusia. Kemampuannya untuk mensintesis ide-ide yang beragam, berinovasi di bawah tekanan, dan yang terpenting, menemukan harmoni antara dunia logika yang terstruktur dan dunia spiritual yang penuh makna. Ini adalah cerminan pencarian pengetahuan yang tidak pernah lekang oleh waktu. Di akhir hidupnya, Ibnu Sina beralih dari sekedar memetakan kosmos secara rasional ke menggambarkan perjalanan personal jiwa melintasinya dalam bahasa simbol. Ini meninggalkan sebuah pertanyaan menarik untuk Anda renungkan. Jika pikiran sekali berIbnu Sina, setelah mencapai puncak analisis rasional, merasa perlu untuk menjelajahi realitas melalui jalur simbolis dan personal, apa artinya itu bagi batasan pengetahuan rasional murni dalam upaya kita memahami alam semesta dan tempat kita di dalamnya?